Bahasa formal adalah bahasa yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai aturan pedoman umum. Bahasa formal biasanya digunakan di dalam situasi resmi seperti rapat, pidato, dan lain-lainnya. Terdapat 3 ciri-ciri bahasa formal. Pertama, mengandung dan memiliki kata atau kalimat yang baku. Kedua, mengandung unsur-unsur kalimat bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Terakhir, adanya kata tugas dan fungsi yang digunakan secara efektif. Contoh bahasa formal. Pertama, semua siswa dipersilakan masuk ke dalam kelas. 2, hari ini Bapak mengambil rapot di sekolah Kakak. Lalu, apa itu bahasa informal? Bahasa informal adalah sebuah bahasa yang penggunaannya cenderung lebih santai jika kita bandingkan dengan bahasa formal. Bahasa informal biasanya tidak terlalu terpaku pada kaidah dan juga tata bahasa Indonesia. Bahkan, terkadang bahasa informal ini menggunakan banyak bahasa gaul. Fokus dari bahasa informal ini yaitu pengutamaan bahasa daerah yang dicampur dengan bahasa asing. Sebagai contoh seperti bahasa Inggris. Biasanya, bahasa maupun kalimat informal ini bisa kita gunakan sehari-hari kepada teman dan juga kerabat. Beberapa contoh dari kalimat informal ini yaitu penggunaan kaidah yang tidak beraturan. Lalu, penghilangan unsur SPOK dalam beragam kalimat informal. Dan juga menggunakan lebih banyak unsur persuasif dalam kalimat yang diucapkan. Nah, beberapa contoh dari kalimat informal itu seperti bro, kita mendingan kesini yuk. Atau bro, tolongin gue dong nih, gue lagi ada masalah. Lalu, bagaimanakah penerapan penggunaan bahasa formal dan informal saat ini? Di tengah-tengah perkembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, bahasa formal semakin jarang digunakan. Hal ini menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita. Bahasa formal harus berdasarkan bahasa yang baik dan benar. Sesuai dengan semboyan, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, memiliki arti bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Sedangkan, bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Hal ini bukan berarti mengasingkan bahasa informal sesuai dengan semboyan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing-asing. Memiliki arti bahwa sebagai warga negara Indonesia, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban. Pelestarian bahasa daerah juga perlu dilakukan sebagai representasi suatu warga daerah dan sebagai representasi warga dunia. Penggunaan bahasa asing juga merupakan hal yang penting. Penerapan bahasa formal dapat dilakukan dengan membiasakan diri untuk berbicara dan menulis dengan bahasa formal dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman atas bahasa Indonesia yang baik dan benar juga penting dalam menerapkan bahasa formal. Dari penjelasan singkat ini dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa formal merupakan hal yang penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena bahasa formal mengandung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan bahasa informal dapat digunakan sebagai representasi daerah dan warga dunia. Oleh karena itu, di tengah-tengah perkembangan informasi dan teknologi, penerapan bahasa formal dan informal dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.